Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai data engineering roadmap di AWS. Oke, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah sharing mengenai roadmap data engineering secara umum ya, secara global. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Rohman, bisa dipanggil Saiful. Saat ini saya bekerja sebagai data engineer di PT Sapiens Teknologi Indonesia dan juga di community saya ada komunitas namanya Data Engineering Indonesia, sebagai role-nya sebagai curriculum developer, dan untuk award-nya saya baru saja diterima sebagai AWS Community Builder di kategori data, dan saya juga sudah perpanjang tahun kedua untuk Google Cloud Champion Innovator untuk kategori untuk spesialisasi data analisis. Oke, untuk agenda di video kali ini saya akan sharing mengenai data engineering roadmap di AWS level basic sampai level expert ya. Oke, level basic ini ya sebenarnya kalau teman-teman sudah lihat nih di video saya sebelumnya, itu sama ya, cuma saya ganti dengan tools yang ada di AWS ya. Semua ada di AWS semua ya. Jadi di sini misalnya untuk programming language, untuk IDE tools-nya di sini bisa menggunakan namanya AWS Cloud9. Apa sih AWS Cloud9? Jadi Cloud9 ini adalah IDE tools untuk programming yang sudah disediakan oleh AWS ya. Jadi jika teman-teman nggak mau repot install, nggak mau repot install library macam-macam ya, dan dependensinya, teman-teman bisa menggunakan AWS Cloud9. Oke. Berikutnya tentang database SQL RDBMS, teman-teman bisa menggunakan di sini ada pilihan ya, ada menggunakan RDS, Amazon Relational Database Services. Sini support untuk RDS ini support untuk Postgre, untuk MySQL Server, Oracle, itu aja kalau nggak salah ya, setahu saya. Jadi MySQL, Postgre, MariaDB, SQL Server, dan Oracle gitu ya. Oke, berikutnya ada namanya Amazon Aurora. Jadi Amazon Aurora ini adalah versi yang lebih baik dibanding dengan RDS ya. Jadi kalau teman-teman mau database yang lebih canggih, yang lebih kompleks ya, bisa menggunakan namanya Amazon Aurora gitu ya. Oke, teman-teman juga bisa kalau misalnya ada terkait cost mungkin mau yang versi hemat, teman-teman bisa install database sendiri ya di EC2 instance. Nah, ini juga bisa, tapi kalau menggunakan cara ini berarti teman-teman ini harus menginstal sendiri, lalu setup monitoring sendiri, dan seterusnya ya gitu ya. Jadi apa-apa semua sendiri, atau bisa juga disebut sebagai IaaS, Infrastructure as a Code, Infrastructure as a Service. Jadi di sini teman-teman ya cuma install semua, setup sendiri lah intinya ya. Itu kalau misalnya ada terkala dengan cost gitu ya. Oke, berikutnya tentang database NoSQL. Oke, untuk di AWS ini sebenarnya ada banyak ya database NoSQL yang disediakan ya. Pertama untuk database NoSQL yang sifatnya adalah key value. Untuk key value di sini AWS ini menyediakan namanya Amazon DynamoDB gitu ya. Jadi bisa mungkin alternatif mungkin kalau misalnya mau pakai MongoDB misalnya. Di sini AWS sudah menyediakan namanya Amazon DynamoDB. Terus juga untuk yang NoSQL sifatnya dokumen, AWS itu menyediakan namanya Amazon DocumentDB. Nah, di sini sifatnya juga untuk teman-teman tidak mau ya menggunakan yang sifatnya open source ya, misalnya kayak MongoDB, bisa menggunakan namanya Amazon DocumentDB. Oke, berikutnya untuk NoSQL database yang sifatnya grafik, teman-teman bisa menggunakan namanya Amazon Neptune. Sini adalah database NoSQL yang sifatnya grafik, yang grep ya, yang disediakan oleh AWS. Oke, untuk yang sifatnya database NoSQL yang sifatnya full text search, nah di sini AWS sudah menyediakan namanya Amazon Elasticsearch Service atau Amazon Open Source Service ya. Jadi di sini intinya si AWS ini sudah menyediakan Elasticsearch dan Open Source yang sudah di-manage oleh si AWS ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak perlu setup lagi dan install lagi gitu ya.
Oke, berikutnya untuk database NoSQL yang sifatnya white column, itu biasanya kalau di open source itu kita bisa menggunakan namanya Apache Cassandra. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang punyanya AWS, bisa menggunakan namanya Amazon Keyspace gitu ya. Oke, dan berikutnya untuk database NoSQL yang sifatnya adalah memory ya, in memory. Biasanya kan kalau yang open source itu menggunakan namanya Redis ya atau Memcached. Nah, di sini di AWS ini sudah menyediakan namanya Amazon Elastic Cache. Jadi di sini ada dua nih disediakan nih, Amazon Elastic Cache untuk Memcached dan Redis gitu ya. Jadi tergantung lagi dari kebutuhan teman-teman. Oke, berikutnya di Bash atau Shell script. Nah, di sini jika teman-teman ingin praktek nih mengenai Bash atau Shell script, kalau di AWS itu bisa menggunakan namanya EC2 instance ya, walaupun sebenarnya bisa juga ya di lokal ya. Tapi kalau misalnya mau di AWS, ya bisa juga menggunakan namanya EC2 instance. Oke, untuk Git sendiri juga sebenarnya opsional ya. Kalau misalnya mau teman-teman mau nyoba nih Git di AWS, ada namanya services namanya AWS Code Commit. Nah, di sini untuk Git untuk CI/CD juga bisa gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang sifatnya kontainer sini AWS itu menyediakan namanya Amazon ECS, Elastic Container Services ya. Jadi jika teman-teman ingin membuat aplikasi berbasis kontainer, bisa menggunakan namanya ECS, Elastic Container Services. Oke, next. Berikutnya untuk yang di level intermediate. Di level intermediate ini pertama di data pipeline ya. Di sini ada Glue dan ada data pipeline. Oke, untuk Glue sendiri ini ada banyak fiturnya ya. Ada Glue Data Brew, ada Glue Catalog, dan seterusnya. Ada banyak sekali intinya ya. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan share ya mengenai Glue dan seterusnya ya. Ada banyak sekali tentang Glue ya. Lalu juga untuk batch processing juga sama di sini. Lalu untuk workflow orchestrator di sini untuk bawaannya AWS ini ada namanya Amazon Event Bridge dan AWS Step Function. Oke, untuk yang teman-teman sudah familiar nih dengan Apache Airflow, teman-teman bisa menggunakan services namanya Manage Workflow Apache Airflow. Jadi di sini Apache Airflow ini sudah diinstalkan secara otomatis ya, jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu ya, nggak perlu repot install lagi. Lalu berikutnya untuk ada data lake dan data warehouse ya di sini ya. Untuk data lake di sini di AWS ini pastinya menggunakan S3 karena S3 ini adalah object storage yang bisa menyimpan semua jenis tipe data, makanya cocok menggunakan S3 ini sebagai data lake. Oke, jika teman-teman ingin mengatur data lake ini agar lebih secure ya, terus juga mungkin dikasih kayak permissionnya ini diberikan ke siapa aja misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya lake formation sini. Jadi untuk membangun data lake yang lebih secure bisa menggunakan lake formation. Oke, berikutnya tentang data warehouse dan query engine ya. Jadi untuk data warehouse pastinya teman-teman sudah tahu ya mungkinnya yang sudah familiar dengan AWS ya, pasti disebut data warehouse Amazon Redshift ya. Jadi Redshift sini ada dua versi ya, ada yang cluster dan ada serverless. Untuk yang saya cekinnya di fitur terbaru Redshift serverless ini sudah support integrasi dengan Glue gitu ya. Untuk yang cluster, jadi kalau cluster ini berarti teman-teman harus menyediakan kayak komputasinya berapa, terus memorinya berapa dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang teman-teman hanya fokus query aja, query nyimpan data, nah bisa menggunakan Amazon Redshift serverless gitu ya. Dan juga untuk cost ini kalau saya lihat-lihat ya, lebih murah yang Amazon Redshift serverless gitu ya. Oke, dan berikutnya dengan yang query engine. Jadi query engine di sini bisa menggunakan namanya Amazon Athena. Jadi jika teman-teman nih misalnya nggak mau pakai Redshift untuk penyimpanan data, mungkin karena datanya terlalu banyak, takutnya mahal, teman-teman bisa menyimpan data di S3. Lalu di query menggunakan Athena gitu ya. Jadi itulah adalah opsi alternatif ya jika teman-teman saya mau cost-nya tuh lebih murah misalnya. Taruhlah di S3 misalnya sebagai data lake,
query-nya menggunakan Athena gitu ya. Dan ini juga Athena ini sebenarnya nanti akan masuk ke bagian arsitektur Lakehouse di AWS. Oke, untuk berikutnya tentang data engineering roadmap di AWS yang levelnya ada advance, itu ya sebenarnya sama yang di video sebelumnya, cuma toolsnya aja yang saya sesuaikan dengan di AWS. Untuk hybrid processing di sini, teman-teman bisa menggunakan EMR, yaitu bisa menjalankan Spark job di dalam AWS ini ya. EMR ini adalah Spark, jadi Spark ini pastinya dia hybrid ya, bisa jalan di batch dan streaming. Berikutnya ada namanya tool khusus untuk streaming dan batch ya, bisa dua-duanya, yaitu disebut sebagai Kinesis Data Analytic dan Kinesis Data Warehouse. Untuk Kinesis Data Analytic ini, dia itu sebenarnya base-nya adalah Apache Flink ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih, Apache Flink ini adalah framework untuk support hybrid processing, baik yang batch maupun yang streaming gitu ya. Oke, tapi sayangnya untuk Flink ini kok nggak salah itu dia Java ya bahasa pemrogramannya. Jadi jika teman-teman masih Python mungkin pertimbangkan untuk menggunakan tools lain ya. Oke, berikutnya ada tentang Kinesis Data Warehouse. Di sini juga sama ya, untuk bisa support untuk pengolahan data secara batch maupun streaming sini ya. Dan juga ada Lambda. Nah, kalau Lambda ini juga pastinya hybrid ya, karena bisa dia itu bisa di secara batch ataupun bisa melakukan trigger ya, event driven itu ya, berdasarkan peristiwa ini event driven. Dan berikutnya ada tentang streaming ingestion ya. Di sini lebih ke bagaimana kita melakukan ingestion atau menarik data secara real time atau streaming. Ada dua di sini. Pertama, tools services yang sudah disediakan oleh AWS namanya Kinesis Data Stream. Oke, ini ya hanya untuk ingestion aja ya. Untuk processingnya tadi saya sebutkan ya. Lalu kalau teman-teman masih belum bisa meninggalkan Kafka ya, jadi teman-teman bisa menggunakan services manage streaming Kafka. Jadi di sini Apache Kafka-nya sudah diinstalkan di AWS, jadi teman-teman tinggal pakai aja gitu ya. Oke, untuk streaming processing di sini sebenarnya data analitik ini juga bisa ya hybrid ya sama data warehouse, tapi saya masukkan aja ya karena ya mostly streaming ini pastinya ada di hybrid gitu ya. Oke, untuk CDC Chain Data Capture di sini ada namanya database migration services ya, kayak seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman jika mau melakukan CDC replication dari database bisa menggunakan namanya AWS Database Migration Services. Lalu untuk data governance, nah data governance-nya ada dua nih, ada namanya Glue Data Catalog dan AWS Data Zone. Jadi AWS Data Zone ini lebih ke services untuk mengolah data secara teratur gitu ya. Oke, ini sekilas saja untuk data governance. Lalu untuk sini ada data infra atau SRE. Nah, untuk yang data infra ini lihat di sini ya. Untuk data infra di sini untuk yang IAC, Infrastructure as a Code, teman-teman bisa menggunakan namanya AWS CloudFormation ya, ini ya. Atau kalau misalnya nggak mau pakai ini ya bisa menggunakan Terraform ya. Kalau yang karena Terraform ini sifatnya adalah multi platform, tapi kalau misalnya mau pakai yang punyanya AWS bisa menggunakan AWS CloudFormation. Oke, terus berikutnya untuk CI/CD bisa menggunakan code deploy. Jadi code commit ini biasanya bisa digabungkan dengan cloud deploy ya. Kalau untuk biasanya digunakan oleh banyakkan orang ya. Lalu ada namanya CloudWatch, itu adalah untuk monitoring semua service yang ada di AWS. Ada namanya juga CloudTrail sini untuk loggingnya, untuk melakukan audit trail log. Lalu juga di sini kalau teman-teman sudah familiar nih dengan open source ya seperti Grafana, Prometheus. Nah, di sini AWS sudah menyediakan services ini, jadi teman-teman tinggal pakai aja nih, nggak perlu setup dan setup lagi ya. Oke, berikutnya ada tentang data migration. Jadi di sini saya baru tambahkan ya, karena di slide di video sebelumnya ini nggak ada data migration ya. Karena mostly data migration ini
sudah disediakan oleh masing-masing cloud vendor gitu ya, baik di AWS ataupun di GCP gitu ya. Untuk di AWS ini ada banyak pilihan ya. Untuk database migration ini bisa menggunakan AWS Database Migration Services. Kalau berikutnya ada untuk data sync, itu untuk mensinkronisasikan data ya dari on-prem ke cloud, ke AWS menggunakan data sync. Lalu kalau teman-teman ingin mau melakukan migrasi ya dari on-prem ke AWS, bisa menggunakan Snowball atau juga bisa menggunakan Snowmobile sini ya. Bedanya kalau Snowball ini datanya nggak terlalu gede ya, bisa langsung ya migrasi, sedangkan kalau Snowmobile itu datanya itu kalau udah gede banget, udah peta mungkin misalnya ya, itu udah nggak mungkin kan upload ke secara online gitu, nggak mungkin, jadinya menggunakan AWS Snowmobile. Dan di sini juga ada namanya AWS Storage Gateway dan ada Transfer Family. Oke, berikutnya untuk yang di level expert. Nah, level expert ini ada namanya Data Lakehouse. Data Lakehouse ini sebenarnya servicesnya sudah ada ya di level sebelumnya. Ini tengah digabungkan karena yang namanya konsep Lakehouse ini adalah menggabungkan data lake dan data warehouse. Jadi pastinya semua tools ini ada di sini yang terlibat ya. Kayak misalnya untuk processing bisa menggunakan EMR, ada data analytic, data warehouse, ada Glue. Terus ada untuk query-nya bisa menggunakan Athena, untuk semi-ingression bisa menggunakan data stream, atau query-nya juga bisa ya menggunakan namanya Redshift Spectrum. Jadi jika teman-teman ingin misalnya nyimpen data nih di S3 di data lake-nya. Nah, teman-teman mau query nih di Redshift, bisa menggunakan namanya Redshift Spectrum gitu ya. Dan di sini juga untuk mengatur data lakehouse bisa menggunakan namanya lake formation. Dan untuk konsumsi data ya, data lakehouse-nya sini bisa menggunakan QuickSight sebagai PI tools, dan juga SageMaker untuk membuat AI atau machine learning model gitu ya. Dan untuk data mesh ini teman-teman bisa menggunakan Glue, Lake Formation, dan AWS Data Exchange gitu ya. Oke, dan berikutnya untuk security. Untuk security sini ya pastinya ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita mensecurekan data ya. Pertama dari segi login usernya di AWS, bisa menggunakan AWS IAM di sini, Identity and Access Management, dan juga ada juga namanya AWS Cloud HSM, ada juga KMS, ada Secret Manager, ada Secret Manager juga. Jadi Secret Manager ini jika teman-teman nih mau nyimpan password ya, username, password itu di AWS, bisa menggunakan Secret Manager. Dan kalau Maci ini lebih untuk proteksi data ya, jadi untuk data-data yang sifatnya PII, sifatnya sensitif data gitu ya, sifatnya itu nggak boleh sampai diketahui oleh orang lain, bisa menggunakan namanya Amazon Maci. Dan ini untuk Control Tower ini juga sebenarnya masih bagian dari IAM juga, untuk security juga ya. Oke, apa sih berikutnya ya? What next ya? Jadi untuk nextnya di sini nanti saya akan sharing mengenai data engineering roadmap di Google Cloud Platform ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika informasi ini berguna bagi teman-teman, mohon untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.